Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau menghendaki kami memiliki hati yang murni, supaya kami dapat melihat Engkau dalam segala-galanya. Makasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Kau ajak untuk mengenali dosa-dosa, kekurangan, sifat-sifat karakter kami yang tidak baik, supaya kami hanya mempersembahkan kepadamu, dan Engkau mengubahnya menjadi mutiara yang indah bagi kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, salah satu ciri dari karakter khotbah di bukit adalah radikal. Ya, Yesus mengajak kita untuk memiliki hati yang murni, puritas cordis. Berbahagialah orang yang murni hatinya. Berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang menderita sekarang. Nilai-nilai yang sangat berbeda dari apa yang ditawarkan dunia. Dan hari ini kita diajak untuk merenungkan satu sifat karakter kita yang suka, atau naluri kita yang suka balas dendam. Ketika kita dilukai, ada kemarahan, dan kemarahan itu bisa menjadi balas dendam. Menjadi ingin orang yang melukai kita, menciderai kita, menzolimi kita, dihukum dengan cara yang lebih berat daripada yang dia lakukan terhadap kita. Dan naluri kemanusiaan, nafsu-nafsu kemanusiaan yang seperti ini ada dalam diri kita semua. Entah kecil, entah besar, entah kita pendam dalam hati kemarahan itu sampai kemudian meletus, meledak dalam berbagai macam ekspresi. Dan ketika kita mau membalasnya, mata ganti mata, mulut ganti mulut. Jadi hukum balas dendam, ya, suatu perbuatan harus dibalas dengan perbuatan lain yang bahkan mungkin lebih berat daripada itu. Dan itulah praktek dalam kehidupan masyarakat pada masyarakat bawah, ya, artinya masyarakat yang sudah bukan lagi masyarakat yang di tingkat budaya yang tinggi, tetapi budaya yang rendah. Karena mengumbar nafsu dan mengakibatkan apa yang disebut dengan vicious circle, lingkaran setan. Kalau ada dendam sekarang, dibalas lagi, nanti keturunannya akan membalas, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga terjadilah suatu situasi kondisi yang tidak harmonis. Situasi kondisi yang tidak damai, situasi kondisi yang penuh kebencian, penuh ketakutan, dan penuh balas dendam, penuh kecurigaan. Saudara, di salah satu budaya di Sumatera Utara, ya, ada satu marga yang sampai sekarang tidak bisa berdamai dengan sesama marga. Jadi sesama marga dengan perbedaan sedikit lah. Karena leluhur mereka pada dulu bertengkar karena salah satu dari warisan-warisan yang dibagi secara, mungkin ada iri hati, mungkin ada cemburu, mungkin ada tidak pantas warisan itu dibagikan secara demikian. Dan ternyata mereka saling mengutuk, saling mendendam, dan sampai sekarang keturunan mereka pun tidak saling cocok. Ya, jadi sekali lagi tidak saling cocok, tidak saling menerima, tidak bisa berdamai satu sama lain. Maka ketika mereka berdamai terjadi sesuatu yang malapetaka, yang tidak baik di antara mereka. Jadi saudaraku terkasih, dendam, perbuatan-perbuatan yang kita tanam sekarang ini bukan hanya sekedar sekarang, tetapi itu berakhir di masa yang lama dan panjang. Ya, bagaimana untuk bisa, dan ini terus menerus, keturunan sampai berapa keturunan, dan itu terjadi. Mau percaya atau tidak percaya, dan memang terjadi. Ya, karena leluhurnya saling mendendam. Ya, dan itu saling mengutuk, saling menghujat, dan itu menurun ke dalam naluri, ke dalam
bawah sadar ke dalam hidup penganut dan keturunan-keturunan mereka. Jadi Yesus sebetulnya dengan khotbah di bukit ini sebetulnya ingin pelan-pelan satu persatu membabat, ya, katakanlah menghapus, melepaskan. Jadi apa kemudian makna dari Yesus yang mengampuni dan memaafkan dan berbelas kasihan? Itu memutuskan suatu ikatan-ikatan dosa yang tertanam supaya orang mengalami kedamaian. Tidak hanya nanti di surga, tapi sekarang di dunia ini pun mereka mengalami kedamaian. Maka Paulus mengatakan, karena dosa manusia pertama, dosa Adam dan Hawa, dan kita kenal semua. Maka Yesus mau datang itu untuk memutuskan benang dosa itu. Dan betapa beratnya dalam menebus itu dengan darahnya sendiri. Ya. Dengan darahnya sendiri, dengan kita lihat ungkapan-ungkapan yang harus dibalas itu ungkapan yang luar biasa di situ, kata orang. Yesus menderita, sungguh-sungguh menderita. Karena naluri manusia yang mau membunuh, ya. Apalagi kalau di situ ada berkaitan dengan kuasa kegelapan. Ya, di dosa manusia pertama itu karena iblis yang menggoda Adam dan Hawa. Ya. Sehingga menimbulkan kesombongan, dan kesombongan itulah yang menjadi sebab manusia jatuh dalam dosa, dan kesombongan itu mengalir dalam diri kita semua. Siapa yang tidak sombong dari kita? Bahkan orang yang paling kecil, bahkan orang yang paling miskin pun bisa sombong ketika dia tidak mau bertobat. Ya, bisa saja kesombongan itu bentuk-bentuknya macam-macam. Kesombongan bukan hanya sekedar membanggakan apa yang dia miliki, juga bisa saja membanggakan apa yang secara ilusif, seolah-olah itu milik kita, tapi itu bukan milik kita. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi Yesus mau dalam khotbah di bukit dalam hari ini, saat ini adalah apa? Dia minta kepada kita untuk saling mengampuni, untuk saling memaafkan, untuk tidak dendam. Ya, diperlakukan apapun tidak dendam. Ya. Karena dendam itulah menimbulkan malapetaka, bukan hanya generasi kita, tapi generasi yang seterusnya. Dan kita tahu apa arti Yesus mengorbankan hidupnya supaya memutuskan benang lingkaran iblis, lingkaran kejahatan itu dengan mengampuni dan memaafkan. Dia sendiri yang berkorban untuk itu. Saya mendapat cerita di YouTube, di India ada seorang suster yang dibunuh, katakanlah puluhan kali tusukan pisau di dalam tubuh suster itu oleh seseorang, ya. Dan sebelum wafat dia mengatakan, saya akan mengampuni, dan terus mengampuni, dan akhirnya dia mati. Dan yang lebih mengagumkan lagi adalah bukan hanya si suster itu mengampuni si pembunuh itu, tapi keluarga si suster itu justru mengampuni ibunya, bapaknya, seluruh keluarga itu. Sungguh keluarga yang luar biasa. Bahkan ibunya pernah datang ke penjara kepada lelaki itu. Dia mengatakan, saya mengampuni kamu. Bahkan di mana telapak tangan dicium oleh ibu itu. Ya. Dan suster itu kalau nggak salah menjadi seorang beata seperti itu. Ya. Karena, dan betapa keluarga itu dengan luka yang begitu besar tidak membalas dendam. Bahkan si pembunuh itu kemudian dijadikan anak angkat dari keluarga itu. Bayangkan, setelah dia keluar dari penjara, kamu anak angkatku, pengganti dari suster yang telah kau bunuh itu. Wow, saudara, bagaimana kita bisa seperti itu? Kan sangat sulit. Tetapi itulah yang diminta oleh Yesus. Roh Yesus, semangat Yesus yang Tuhan berikan kepada kita ada dalam diri kita. Ya, roh itulah yang membuat kita mau mengampuni. Yesus ketika menjelang akhirnya mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Saat-saat detik-detik yang mengerikan dari hidup Yesus, disalib. Ya, tidak ada satu kata pun yang buruk tentang orang lain. Saudara, kita bersyukur Tuhan kita
Yesus kita adalah Yesus yang murni, yang bersih tanpa celah, yang telah menyelamatkan hidup kita dengan pengampunan. Dan semoga dalam hari-hari ini ketika kita memasuki batin kita yang terdalam, memasuki relung-relung kita yang terdalam ke akar dosa kita, kita bersyukur kalau kita mengingat, mengenali dosa-dosa kelemahan kita. Sekali lagi kita bersyukur. Karena dengan begitu kita tahu bahwa kita dipanggil untuk diajak untuk membersihkan dosa-dosa kita tersebut. Ya. Kalau ada dendam, kalau ada kemarahan, kalau ada kekecewaan, jangan marah. Bersyukur, Tuhan, Engkau tunjukkan kepadaku hal ini yang ternyata masih tersimpan dalam lubuk hatiku yang terdalam. Itulah cara kita, saudara. Dan kalau kita tidak mengingat itu, lalu kita persembahkan ke dalam hati kudus Yesus. Yesus, ku persembahkan kemarahanku kepada seseorang, ku persembahkan dosaku, ku persembahkan dendamku, ku persembahkan apa saja ke dalam hati kudusmu. Biar Engkau sendiri yang mengambil beban-beban dalam diriku, supaya aku menjadi murni, bersih, seperti yang Kau kehendaki sendiri bagi kami. Saudara, semoga hari ini Anda dan saya dan kita semua mengampuni. Dan kalau kita tidak bisa mengampuni dengan mulut kita, kita latihan, Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini, ampunilah aku orang berdosa ini, ampunilah dia orang yang berdosa ini, ampunilah. Terus kita daraskan, kita usahakan, ya. Karena pengampunan itu bukan perasaan, tetapi kehendak kuat untuk mempersembahkan, untuk hanya berfokus kepada Allah, kepada Roh Kudus, Roh Allah. Semoga Tuhan memberkati Anda, berkati kita semua, dan dikuatkan untuk memiliki sikap yang mengampuni sekarang dan selalu, kapanpun. Tuhan memberkati Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.